kembali lagi di Receh, rekam cerita hebat. Hari ini agak beda, karena kita bakal ngobrol sama orang yang gak pernah muncul di depan mic, tapi kerjaannya ngatur semuanya dari belakang. Kita bakal bongkar rahasia sosok di balik podcast Receh. Langsung saja kita panggil Anaura Kalisa. Halo semuanya. Halo. Permisa podcast. Emang ada yang belum kenal? Ya ada dong pasti. Oke, boleh deh. Dari Ana deh. Ana Farah dan saya Yasmin, biasanya dipanggil Yasmin sebagai host. Dan Anaura Kalisa di sini sebagai produser dari podcast Receh. Oke. Langsung aja nih Nau. Ana penasaran. Orang-orang taunya Antum tuh cuman produser podcast. Tapi setahu Ana Antum tuh serba bisa. Bisa main musik, jago organisasi, bahkan kadang suka jadi motivator dadakan. Jadi Antum tuh manusia atau robot? Robot? Aduh, robot. Nggak. Jadi gimana ya? Dibilang manusia atau robot ya pasti manusia lah ya. Tapi itu emang Ana tuh tipe orang yang kayak kalau misalnya nggak nyoba hal baru tuh nggak bisa. Kayak itu tuh bukan tipe Ana lah, kayak apa ya, kita cuman stuck di zona nyaman gitu-gitu aja tuh rasanya bosen banget, kayak hari ke hari nemunya itu aja. Jadi pengen lah nyoba-nyoba hal baru dan kebetulan kebanyakan ternyata. Jadi harus banyak punya experience. Punya experience. Jadi selain produser, kalau ada masalah di podcast, Naura yang langsung turun tangan ya, kayak Avenger Assemble. Pasti. Kayak kalau misalnya ada masalah di mic, pasti juga kayak bantu-bantu. Terus kalau ada masalah di visualisasi pasti juga ngeliat-ngeliat ngebantu lah ibaratnya gitu. Produser serba bisa. Oke, produser bisa. Jadi hostnya nggak serba bisa. Serba bisa juga kok. Semuanya serba bisa, kita berempat. Oke. Jadi Naura ini bukan jadi produser doang ya, tapi juga jadi baby sister. Respect dulu. Oke, terus Ana mau nanya, apa aja pengalaman Antum selama main gitar? Terus katanya gitar itu sebenarnya alat musik paling horor ya? Kayak kalau horor banget sih, menghantui hidup. Kenapa bisa menghantui? Tapi orang paling suka gitar. Ya, kebetulan ya. Kita flashback dulu dikit. Jadi tuh dulu pertama kali main gitar, Ana tuh diikutin sama ayah Ana tuh les gitar klasik gitu. Kan orang-orang tuh ya jarang banget sih tahu gitar klasik tuh apa. Kayak gitar klasik tuh di pendengar orang-orang tuh awam banget. Kayak itu cuman orang-orang lawas yang tahu katanya. Jadi tuh agak kecewa dikit lah pas main gitar pertama kali. Cuman lama-kelamaan tuh dapet titik zona nyaman dimana kayak kalau gak ada gitar klasik, aduh gak kayak gini deh anak sekarang. Jadi awalnya Antum tuh pengennya gitar apa? Akustik? Gitar akustik. Oh iya. Kayak cinta banget gitu loh sama gitar akustik. Apalagi kan banyak banget ya orang-orang yang main gitar akustik. Bagus-bagus malahan gitu kan. Kalau boleh tahu dari kapan nih belajar gitar ya? Kalau belajar gitar dari umur 9 tahun. Berarti waktu SD lah ya? Iya, Kelas waktu SD. 3? Hmm. Oh, masih kecil ya udah bisa main gitar, keren banget. Alhamdulillah. Nah, kita tahu kan kalau misalnya Naura ini termasuk orang yang sibuk. Gimana caranya Naura ngebagi waktu Naura buat belajar, berorganisasi, latihan musik, sama istirahat yang cukup. Bahkan masih sempat ikut lomba sama mikirin ide buat podcast. Kalau dibilang ngatur waktu tuh ini agak susah sih pembahasannya, karena itu depends on yourself gitu. Itu tergantung diri masing-masing kan. Cuman kalau cara Ana itu cara tersimpel sih kalau kata Ana. Caranya tuh kita bikin planning atau to-do list gitu buat sehari-hari. Jadi kita tahu apa aja yang mau kita lakuin. Misalnya pas subuh nih kita mau ngapain. Habis sholat subuh misalnya kita mau tilawah bentar, kayak sekitar 1 lembar atau at least ya 1 halaman lah secukupnya. Jadi biar kegiatan di hari itu tertata. Iya, tertata. Enggak misalnya nih habis zuhur kita ngapain ya gitu. Oh tidur bentar gitu. Jadi ada planning biar nggak berantakan lah hidup kita. Ana tuh mencium bau sesuatu dari Antum. Apa? Bau independent woman. Masya Allah, aduh, malu deh. Oke, sekarang kita masuk ke segmen paling receh ya. Jawab cepat, jangan serius. Ana lempar pertanyaan,
Jawab cepat ya. Siap. Oke. Kalau disuruh nampil mendadak, lebih milih nampil klasik atau pop? Klasik. Klasik. Kenapa klasik? Kayaknya karena banyak lagu yang lebih diketahui deh Iya. dibanding pop. Tapi zaman sekarang orang lebih suka pop gak sih? Pastinya sih, cuman tuh kalau lagu pop kan kebanyakan pakai lirik ya. Dan kita tuh kayak harus nyari penyanyinya lagi. Jadi kayak agak ribet gitu loh. Kayak kalau klasik kan cuma tinggal nampil selesai gitu. Oke. Nih, kalau organisasi, lebih suka jadi ketua, sekretaris, atau tukang konsumsi? Kalau lebih suka kayak tukang konsumsi, tapi kayak lebih Kenapa? nyaman di sekretaris deh. Lebih nyaman di sekretaris. Berpengalaman? Ya, alhamdulillah berpengalaman. Oke. Kayak kalau tukang konsumsi itu enak karena makan. Tapi, dengar katanya lu pernah nyalon jadi ketua ya? Iya pernah. Cuman ya itu kalah sama ada itu. Siapa sih ketua Siapa OSIS ya? SMP dulu ini? Iya itu dia. Iya, siapa ya? Kita nggak tahu nggak sih? Iya. Atau lain kali kita undang aja. Iya, kali lain kali kita Iya, undang ya kita ketua undang. OSISnya. Siapa tahu kan penonton receh di rumah tuh pengen tahu sama ketua OSIS kita yang Siap. berwibawa banget. Pasti banget sih itu pasti banget. Iya. Oke, kalau podcast receh tiba-tiba viral ke internasional, hal pertama yang bakal Naura lakuin apa? Undang artis Hollywood. Ini makin naik nih. Iya makin naik dong biar kayak wah ini Reza udah terkenal di dunia. Kenapa kita nggak undang artis Hollywood gitu kan? Tapi ya aslinya kalau yang pertama ya apa ya? Kayaknya ngebantu para PA kita buat belajar bahasa Inggris sih. Siapa sih PA-nya? Aduh siapa ya? Kita kenalin gak sih nanti PA kita di terakhir? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Momen paling absurd waktu ngurusin podcast ini apa? Bahwa paling absurd pertama itu ada pas di episode pertama kali kita podcast itu ada hal-hal yang banyak banget miskomunikasi apalagi sama pertama hostnya. kali gak Pertama sih? kali Jadi tapi kita nggak apa-apa mencoba itu gitu. lucu kok itu lucu terus pas ada nggak sengaja nyenggol kamera juga itu aduh itu lu Emang apa kejadian di episode pertama? Hostnya salah ini ya? jadi tuh kita tuh lagi kuis kan Nah. lagi kuis kan Oh iya, segmen kuis ya? iya soal kuis kerjanya lah matematika gitu kan. Nah terus tuh tiba-tiba dari sinyal dari hostnya tuh dia bilang salah. Kita kira tuh dia salah jawaban kan. Ternyata yang salah? Dianya. Jadi kayak aduh ya Allah. Aneh banget emang hostnya. Kalau yang kedua apa? Udah tuh waktu gak sengaja geser-geser kamera kan antum hostnya Min. Oh iya, nah hostnya episode keberapa sih, Nam? Episode kedua. Kedua ya? Oke. Oh iya. Banyak banget gak sih kita ini udah ngobrol hari ini, udah tahu Iya. juga Naura kan di balik layar tuh ngapain aja. Terus ternyata Naura bukan produser doang, juga udah OSIS ya. Oke. Sebelum kita tutup obrolan hari ini, Ana pengen nanya nih. Jadi, semua pengalaman Naura jadi otak di balik podcast receh, apa sih kesan yang paling berbekas? Kesan yang paling berbekas di podcast itu pastinya pas proses syuting kan di proses syuting tuh banyak hal-hal yang kita lewatin bareng, banyak banget kayak dari mulai kekeosan briefing nih sebelum tag kan pasti ada briefing dulu. Briefing itu ya kadang tuh lama banget, kadang tuh kayak harus ngatur ini itu, belum lagi kita ngatur gimana cara tamunya tuh biar kayak jawabnya sesuai dengan apa yang kita mau atau gak melenceng lah jawabannya. Terus kita juga ngatur-ngatur hostnya biar hostnya tuh nggak kaku, biar nggak cringe atau nggak awkward gitu kan. Dan yang paling buat Ana bersyukur itu tuh ketika pas udah rilis nih episodenya, ternyata dengan kekeosan yang terjadi gitu kan di balik layar, banyak loh respon-respon positif dari penonton podcast kita gitu kan. Jadi kita Ana bersyukur banget sama penonton setia podcast Nur Ilmi ya, podcast receh, kayak walaupun kadang tuh banyak hal-hal yang sekiranya kurang lah dari kita, tapi mereka tetap kayak oh iya gak apa-apa ini berproses gitu. Nice. Nah, kalau pesan buat kita nih, para host yang kadang suka ngawur ya pas rekaman, apa kira-kira? Kayak kita sebut satu-satu gak sih namanya? Boleh deh, Boleh. dari Podcast dari
Dari PA paling pertama deh. PA paling pertama ada kayak kita yaudah deh. PA di balik layar Universal kan aja ya, gimana? universal aja kalau gitu ya. Jadi buat pesan-pesan buat para production assistant Ana ya. Berapa orang sih? 3 orang, Tiga masuk orang. kantor. Oh iya. So, kayaknya gak bisa sebutin namanya ya, soalnya udah sering muncul. Iya. Ada sering Intinya yang muncul. jadi host Ya itu PA kita. Jadi ada ngucapin terima kasih banget ya buat semua host dan semua PA yang udah mau berpartisipasi dengan podcast yang Ana buat ini. PA di belakang layar dengerin nih. Pesannya tuh pertama ya pasti kita banyak-banyak improve lah. Kita berempat banyak-banyak belajar satu sama lain, banyak-banyak improve. Terus mungkin kedepannya kita mungkin karena ini baru-baru juga ya, jadi banyak lah hal-hal cringe atau hal-hal yang masih belibet gitu kan ngomongnya. Tapi mungkin perlahan-perlahan bakalan mulai nggak awkward, mulai santai gitu kan. Jadi pesannya ya kita improve bareng lah, kita sesama tim podcast kan, jadi gak apa-apa. Oke. My family, my team, boom. Oke. Jadi intinya tetap receh, tapi tetap waras ya. Iya, harus tetap waras. Kalau nggak waras bahaya. Iya bahaya nih. Bahaya. By the way, terakhir nih, apa sih pesan buat teman-teman receh di luar sana yang pengen ikut organisasi tapi masih ragu? Pesannya ya, pertama kalian harus tahu dulu nih, kalian ikut organisasi itu karena apa, atau setidaknya kalian harus memutuskan kira-kira anak ikut organisasi atau enggak ya. Nah, kalau misalnya kalian udah dapet nih tujuan kalian mau masuk organisasi apa, kalian tuh harus kayak bener-bener memaksimalkan potensi itu. Misalnya kalian mau masuk OSIS karena kalian pengen cari pengalaman baru gitu kan. Nah, kalian tuh bener-bener harus cari pengalaman baru ketika kalian masuk OSIS. Jangan cuman melempem, jangan cuman diem aja, jangan cuman kayak ngikutin kata kakak-kakak OSISnya. Ya gak apa-apa sih ngikutin kata kakak-kakak OSIS atau pembina OSISnya, tapi tuh kalian coba cari pengalaman lebih, kayak nanya-nanya atau nanya ke pembina OSISnya, nanya ke kakak-kakak OSISnya, nanya ke mereka yang udah dapat pengalaman lebih banyak. Kayak apa aja sih kak yang dilakuin selama OSIS, bisa nggak ada bantu lebih lanjut gitu. Jadi kayak gak diem-dieman aja gitu. Terus gak apa-apa sih untuk takut-takutan gitu pas pertama kali masuk organisasi, karena ya gak apa-apa, itu tuh hal yang lumrah kan untuk agak nervous atau takut, gak pede gitu pas pertama kali ikut organisasi besar. Cuman ya kalau misalnya kalian takut terus, sampai kapan gitu loh, gak bakalan bisa maju kitanya, gak bakalan bisa improve kitanya. Ya kalau Ana tuh punya satu quote yang selalu Ana bawa kemana-mana ya, ketika Ana lagi nervous atau ketika Ana lagi gak pede, itu Ana selalu punya quote yang dimana itu tuh ngebantu banget sih buat diri Ana. Emang apa tuh quote-nya? Quote-nya itu adalah take a risk or lose the change. Ambil resiko itu atau ya kehilangan kesempatan. Jadi tuh ya gitu, kalau misalnya kita nggak ngambil resiko itu, ya kita bakal kehilangan kesempatan itu. Karena ya walaupun kesempatan tuh bisa datang 2 kali, tapi kan nggak selalu ya. Iya. Jadi ya gak Jangan apa-apa sia-siain untuk, jangan sia-siain gitu. Itu aja sih. Keren ya Naura ya, respect banget. Ternyata kerjaan produser gak cuma ngurusin tombol doang ya. Yes. Thanks banget buat Naura udah mau ngobrol di depan mic hari ini. Semoga makin banyak yang respect sama kerjaan Naura ya di balik layar. Thanks. Enak aja tamu. Enak gak ya? Kayak enak sih, daripada jadi host kayak agak lebih dekat kalau jadi host. Ya gak sih? PA nggak mau suara sih. Iya, gak bersuara, tapi alhamdulillah sih, first time jadi tamu ternyata gini ya rasanya jadi tamu podcast receh. Oke, segitu dulu ya episode podcast hari ini. Jangan lupa follow, kasih rating, dan share ke teman-teman kalian biar makin rame. Ingat, kalau hidup udah terlalu serius, dengerin podcast receh aja. Peace out. Nurul TV.